Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini tanggal 4 Maret 2024. Perkenalkan, nama saya Edi Susanto. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila di SMK Swasta Mandiri Panehulu. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, Angkatan 3. Program Pendidikan Pancasila di LPTK Universitas Labuan Batu dengan nomor peserta 20180070075933. Di sini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Swasta Mandiri Panehulu. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Luar biasa. Ulang, Bang. Oke, sebelum praktek pembelajaran kita lakukan atau sebelum belajar, sebaiknya seperti biasa kita melakukan doa. Untuk itu kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kita belajar, makanya kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Pada Bapak Guru, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasanya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kepada Jemaah kami persilakan dengan segala. Semuanya silakan berdiri. Seperti biasa aja. Indonesia tanah air beta, 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Jangan dulu. Oke, sebelum mulai ada baiknya Bapak mengabsen satu persatu dulu ya. Kasih tahu nanti yang nggak hadir ya. Andika Pratama. Ayu Soraya. Alpa ya. Bobby Anugrah. Alpa ya. Desi Delpiana. Dimas Siti. Dina Maria Tamba. Dwinta Wulandari. Poster Carlos Jebua. Poster Ikhlas Jebua. Imam Arifin. Intan Mutia Pratama. Indah Nopitasari. Apa ya? Jubaida Nasution. Lia Permatasari. Lia Riswati. Lydia Arpila. Liska Anggita. Nabila Aulia Putri. Nurul Atia. Riko Saputra Marpaung. Selvia Aulia Tanjung.
Sutrisna Anggriani, Tiano Prianti, Ulpa, Yola Widiana. Oke, banyak juga ya. Ada yang tahu temannya tidak hadir? Ya. Oke, gimana, sudah siap semua untuk pembelajaran hari ini? Ya. Sangat siap ya. Masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Keberagaman budaya. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran materinya, sedikit Bapak bertanya sama kalian untuk pembuka ya, pengantar supaya paham apa yang kalian ketahui tentang hak dan kewajiban. Untuk materi hari ini kita membahas hak dan kewajiban. Ada yang bisa menanggapin atau yang ngasih sedikit apa yang kalian tahu tentang hak? Silakan, siapa yang tahu? Sebut aja. Apa itu hak? Nah, silakan. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak yang tidak dapat melakukan. Oke, ada. Hak adalah sesuatu yang kita terima. Ya. Ya, sesuatu yang kita terima. Ya, selanjutnya nih kita tentang materi pendidikan Pancasila, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke. Pembelajaran. Ya. Mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga. Artinya apa? Peserta didik nanti setelah mempelajari materi ini mampu menganalisis hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Jadi bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang hak dan kewajiban, baik itu sebagai peserta didik, baik itu sebagai anak, baik itu sebagai warga sekitar. Selanjutnya, peserta didik mampu menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam era keterbukaan informasi dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan baik. Nah, ini yang terakhir, bagaimana banyak pelanggaran hak dan kewajiban bagi negara. Ya, selanjutnya proyek penguatan atau dikenal dengan P5. Masih ingat P5? Oke, silakan mulai P5-nya. Pelajar royong, mandiri, kreatif, dan oke, terima kasih sudah P5 ya. Sudah paham? Semoga ini bisa diterapkannya. Selanjutnya, apa itu hak? Ya, tadi disampaikan teman kalian adalah hak merupakan segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang. Jadi setiap hak kita menerima setiap orang ya. Selanjutnya, dalam diri setiap orang melekat hak asasi manusia dan hak sebagai warga negara. Selanjutnya, hak asasi bersifat universal tanpa melihat status kewarga negaraan. Ini berhubungan dengan pasal 26. Masih ingat? Nah, ya kan udah pernah kita hafal tentang kewarganegaraan. Dan yang terakhir, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan. Selanjutnya, setelah hak kita mengetahui tadi
masuk kita kewajiban. Apa itu kewajiban? Ingat ya, kewajiban. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban kita sebagai pelajar, kewajiban kita sebagai anak di rumah, dan kewajiban kita juga sebagai warga masyarakat. Di sekolah tentunya kita mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Selanjutnya kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara. Sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki orang tersebut. Selanjutnya, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Dan yang terakhir, sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Izin tinggal. Ya. Selanjutnya, hak warga negara merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah. Terus kita sebagai warga negara. Selanjutnya kewajiban. Kita ada hak sebagai warga negara, juga ada kewajiban sebagai warga negara. Merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara. Ya. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas, artinya hubungan sebab akibat. Hak dan kewajiban itu ada hubungannya. Kalian bisa menerima hak kalian setelah kalian melaksanakan kewajiban. Nah itu. Jadi kewajiban selesaikan dulu baru kita bisa menerima hak kita. Sebagai seorang pelajar, kita menuntut ilmu, kita bisa mengeluarkan pendapat, dan sebagainya. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhi kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Ada kewajibannya. Ada kewajibannya baru bisa dia menerima. Nah. Sini. Biar lebih paham lagi kan. Hak merupakan segala sesuatu yang wajib diterima warga negara dari pemerintah. Itu. Ya kan? Yang lebih paham. Hak merupakan segala sesuatu yang wajib diterima sebagai warga negara. Mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pendidikan. Kan? Kewajiban negara merupakan segala sesuatu yang wajib dilakukan oleh warga negara kepada pemerintah. Dan yang terakhir, hak warga negara dengan kewajiban warga harus seimbang. Ya, kita sebagai warga negara yang membayar pajak. Itu tadi sedikit tentang pembahasan hak dan kewajiban. Nah, di sini kita sudah membagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, dan nanti itu diisi tentang hak dan kewajiban, lalu nanti dipresentasikan. Nah, mungkin kelompok 1 tentang hak dan kewajiban sebagai masyarakat, warga masyarakat. Kelompok 2 tentang hak dan kewajiban, mana kelompok 2? Nah, hak dan kewajiban sebagai pemerintahan. Di sini lebih lingkupnya di sini kita buat hak dan kewajiban sebagai kepala desa. Ya kan? Dan yang ketiga, hak dan kewajiban sebagai seorang anak ya. Ya, kalian nanti gambarkan bagaimana kewajiban dan hak kalian sebagai seorang anak. Dan kelompok 4, hak dan kewajiban sebagai siswa atau pelajar ya. Ya, Bapak akan bagikan LKPD. Ya, per kelompok nanti ini juga ada per individu. Nanti satu aja yang per kelompok, yang individu nanti. Ya. Lagi
Siapa? Oh iya. Kelewatan ya. Oh, terima kasih. Terus nama aja. Terus nama kalian ya. Ini yang perorangan satu persatu. Silakan dikerjakan sesuai dengan tentang sebagai apa kita ya. Ya. Besang lamun. Kewajiban. Oke. Kak. Kemana? Ini? Ya. Kelas. Halo. Kak. Yang mungkin nanti siap. Ya. Bola. Ya. Ya. Dan cek saya nama lain. Belum. Ya. Ya. Lab nih ya. Gimana? Sudah siap? Oke lagi. Mam, udah siap? Udah, bisa kita mulain? Ya. Ya. Ini capek ya? Lumayan capeknya. Yang ngajak-ngajak ya. Gitu ya. Udah siap belum? Sekarang? Udah siap? Kami persilakan waktu ya tempatnya. Ayo. Belum dapat 30. Iya, maksudnya yang sini-sini. Kenapa? Dapat bantuan. Ya. Harus bahagia udah jalan-jalan. Bahagia. Jangan aja. Harus bahagia. Full senyum. Nanti Bapak tulis juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Putri. Di sini ada teman-teman saya yaitu Jubaidah Nasution, Dina Maria Tambah, ada Desi Dalbiana, Tiano Prianti, dan Lia Riswati.
Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban seorang anak dalam keluarga. Adapun hak dan kewajiban dalam keluarga akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu ada Jubaidah dan Dina Maria Tambah. Kepada Jubaidah saya persilakan dengan segala. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang hak. Hak adalah mendapatkan kasih sayang dari keluarga dan batin. Tanpa adapun kasih sayang dari mereka, kita akan merasa sendiri dalam hidup. Kasih sayang sesama anggota keluarga juga termasuk kebutuhan kita. Dan mendapatkan pendidikan dan bimbingan keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak. Keluarga berperan penting dalam hak pendidikan yang dapat membentuk karakter anak bangsa yang berguna bagi negaranya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dina Maria Tambah. Ya, kewajiban seorang anak dalam keluarga yaitu kewajibannya menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar rumah agar terasa nyaman. Bila kebersihannya terjaga, selain memberikan kenyamanan rumah yang bersih, berpengaruh baik pada kesehatan. Yang kedua yaitu membantu orang tua. Sebagai anak kita harus membantu orang tua karena mereka telah membesarkan kita, dan membantu orang tua adalah wujud bukti dan kasih sayang dari seorang anak. Yang ketiga yaitu mematuhi peraturan keluarga. Sebagai anggota keluarga kita harus mematuhi peraturan keluarga. Sekian penjelasan saya. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Oh, wajibannya ada? Oh tadi itu ya? Oh ya. Ya, di sini ada beberapa poin tentang hak dan kewajiban sebagai seorang anak. Yang pertama tadi, seorang anak harus mendapatkan kasih sayang kepada orang tuanya. Jadi harus penuh perhatian. Dan selanjutnya mendapatkan pendidikan pertama. Pendidikan pertama adalah di keluarga, itulah haknya. Dan selanjutnya kewajibannya menolong, menjaga kebersihan, membantu. Silakan sesi buka pertanyaan, monggo. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Ada? Oh. Perkenalkan, nama saya Imam Arifin. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Jelaskan pengertian dan makna dari kewajiban warga negara Indonesia. Makna dan kewajiban sebagai warga negara atau hubungkan dengan sebagai seorang anak bisa juga. Silakan. Kewajiban. Ya, maknanya, intinya dari itu semua lah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu kewajiban merupakan segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara, guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Jadi, makna kewajiban warga negara yaitu memberikan atau melakukan sesuatu yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik. Oke, luar biasa. Itu tadi ya maknanya. Ini ada yang lain? Sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Maaf. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Arpila sebagai moderator dan teman-teman saya Ulpa, Nurul Atiyah, Dwinta Wulandari, dan Imam Arifin Andika Pratama. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang hak dan kewajiban yang akan dibacakan oleh teman saya Ulpa.
Pemerintah ya, ini kepala desa. Ya. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu kepala desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintahan dan bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban akan dijelaskan oleh teman saya Nurul Atiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak kepala desa dalam melakukan tugasnya. Yang pertama, mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Yang kedua, mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa dan lain sebagainya. Kemudian, wewenang kepala desa dalam melakukan tugas. Yang pertama, menetapkan peraturan desa. Yang kedua, membina kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan sumber pendapatan desa. Dan yang keempat, melakukan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Dan kewajibannya akan dijelaskan oleh teman saya. Kewajiban sebagai kepala desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, menyelenggarakan administrasi pemerintah yang baik, mengembangkan perekonomian masyarakat, dan melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan peraturan undang-undang. Kami membuka sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya, kami persilahkan. Yang mau bertanya silakan. Saya Sylvia dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana hak dan kewajiban pada norma saling berkaitan? Sebaliknya, kewajiban individu juga harus diimbangi dengan hak yang dijamin oleh norma masyarakat. Oke. Ada lagi? Sudah paham? Oke. Sekian presentasi dari kami. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.